Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita segala kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, dan dengan iman Islam itulah kita selalu diistiqomahkan dalam mengikuti kajian ngopi ini ya, kajian ngobrol perkara Islam dan iman ya. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiin, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah kembali menjadi moderator ya di kajian ini. Yang dimana apa namanya, Ustadz yang akan menjadi narasumber kita kali ini yakni Ustadz Husni ya, yang dimana tadi sudah spoiler ya, judulnya itu hakikat manusia. Nah, kurang lebihnya nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Ustadz. Akan tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lebih baik juga kita untuk menambahkan keberkahan di dalam kajian malam hari ini yang dimana hujan rintik-rintik juga. Marilah kita dibacakan dulu ayat suci Al-Quran yang dimana akan dibacakan oleh Ustadz Angga. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu bicara berdua sudah datang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Al-Ustadz Angga yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, surat Al-Mulk tadi menambahkan keberkahan di dalam kajian kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja mungkin ya kita lanjut kepada acara selanjutnya, yakni pemaparan materi yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadz Husni, yang dimana telah berada di tengah-tengah kita ya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim. Ba'du, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah meluangkan waktu ya. Ya, Pak Ade sebagai senior di sini, Pak Henry dan teman-teman yang tidak saya bisa sebut satu persatu, bukan mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Mungkin saya baru bisa gabung lagi dari sekian bulan ya, karena ada kerjaan yang harus saya ikut meninggalkan ya, bukan dakwahnya tapi meninggalkan tempat ini. Dakwah tetap kondisi cuman beda tempat aja. Nah, jadi saya balik ke Bandung posisinya Desember, tapi adaptasi cuaca berpengaruh lah kira-kira. Perbedaan cuaca itu menjadikan adaptasi dan pengaruh ke saya. Jadi kalau malam itu kurang dingin lah kira-kira. Karena waktu di Depok posisi saya itu panasnya sampai 40-an, 45. Panas banget. Ya. Kang Mufti sudah beberapa kali ngontak saya ya untuk ngisi kajian ngopi. Kang, aduh saya punten, saya nggak bisa ngisi, saya bilang gitu. Nggak bisa ngisi bukan nggak ada waktu. Ya saya belum kayak Kang Mufti lah kira-kira gitu ya, berani tampil di depan gitu. Gitu ya. Jadi saya masih behind the scene, masih di belakang layar aja. Jadi tapi bukan menolak terus juga kan nggak enak gitu loh kira-kira. Menolak terus nggak enak, apa aja yang kira-kira pas, kira-kira cocok waktu dan mentalnya nih kira-kira begitu. Saya juga kan kangen kalau teman-teman bisa duduk sama-sama nih kita bercerita dari minggu ke minggu ya, artinya dari hari Rabu ke hari Rabu lagi, mulai dari aktivitas masing-masing mungkin ada titik di mana timbul pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan, kira-kira begitu ya, yang belum dapat di lapangan atau di aktivitas teman-teman. Misalnya banyak hal yang fenomena atau
sesuatu yang perlu didiskusikan, karena problem kehidupan masyarakat atau manusia itu kompleks sekali gitu. Ya ojol lah yang ini segala macam kan ada beberapa. Nah, saya jadi mengambil tema hakikat manusia. Nah, tema ini saya saya lihat menarik ya, menarik itu pasti teman-teman sudah biasa, atau ini kayaknya judulnya sudah rutinitas didapat. Saya sengaja untuk merefresh supaya apa? Supaya mengulangi sesuatu yang lama dan kita tahu posisi kita sekarang di mana. Yang dulu misalnya, yang dulu masih bergelut di dunia liar lah misalnya ya, kapitalis, gitu, sosialis. Sekarang sudah ada perubahan, pasti kita oh iya gitu. Nah itu yang perlu kita syukuri. Tapi tidak cukup hanya mensyukuri, tapi harus ditambah. Jangan puas di posisi sekarang gitu loh. Wah ini kayaknya perlu haus ilmu lagi nih. Semakin kita haus ilmu, semakin bodoh kita gitu loh, semakin bodoh. Artinya apa? Oh ternyata ada ilmunya inilah, ada inilah gitu loh. Nah itu hakikat manusia itu pasti begitu, naik tangga. Kalau kita mau berpikir, jadi ada beberapa kasus ya di dalam Al-Quran, ayat itu menyampaikan perihal para takilun pada orang-orang yang berpikir. Gitu. Nah itu juga lupa saya itu kajian Felix itu menyampaikan orang-orang yang masuk prosesnya mencari iman itu pasti prosesnya berpikir gitu, bukan karena Indomie gitu loh kira-kira. Nah, ada firman Allah Subhanahu wa taala, ini enggak ada di slide. Oh. Dari surat Al-A'raf ya, ayat 179, dan sesungguhnya kami jadikan saya jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan memahami, dan mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari mereka, maka lebih sesat lagi. Nah, mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, ini kata-kata tidak digunakan ini kan menarik gitu loh. Menarik, terus ada lalai. Ini sejauh mana kita memanfaatkan ya, bersyukur ya, bukan memanfaatkan, bersyukuri sesuatu yang telah diberikan. Contoh misalnya mata aja, ya mata atau telinga. Ya, kalau mata kita gangguan atau atau malah buta, itu dunia itu warnanya hitam, tidak ada warna. Ya kan, nggak ada warna. Sama juga telinga juga nggak mendengar juga nggak enak gitu loh. Biasanya ketika orang itu gangguan telinga, biasanya bisu juga. Nah ini semua yang perlu kita syukuri gitu loh. Banyak atau kita sebelumnya pernah beririsan atau bersinggungan dengan orang-orang yang kita pandang kayaknya jauh dari kata syukur gitu. Ada apa namanya, tidak difungsikan dengan baik lah. Ya mulutnya, telinganya, matanya digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Ya. Jadi teman-teman kan berlatar belakang macam-macam nih aktivitasnya. Ada yang di lapangan, ada yang di kantoran gitu loh. Ini macam-macam dan pasti mempunyai irisan atau interaksi kepada manusia lain. Nah, apalagi lingkungan ini, lingkungan kita.
lingkungan kita. Ini saya belum ketemu. Ini ada PR buat pribadi saya kepada sesepuh Sunda. Nah, saya pernah dapat selentingan bahwasannya kata-kata gugup itu sudah jadi budaya tuh, gitu kan di Sunda. Saya mau nanya, budaya Sunda itu berubah itu dari kapan? Kok ada gitu loh? Apakah jadi dari Prabu Siliwangi udah seperti itu, atau yang dimaksud kata-kata budaya itu apa? Nah, itu kan irisannya adalah bukan budaya Sunda sebenarnya itu. Gitu loh. Kalau mau ngerucut kepada lebih dalam lagi. Nah, kenapa jadi teman-teman yang suka menggunakan itu menginisialkan itu sudah jadi budaya Sunda. Sangat amat disayangkan gitu loh kepada orang-orang sesepuh sebelumnya. Nah, mereka masuk neraka. Nah, hati tidak untuk memahami, mata tidak untuk melihat, telinga tidak untuk mendengar. Mengapa? Ya kan jadi pertanyaan, kenapa? Jadi ya karena ya sederhananya itu tidak lanjut, saya lupa. Saya lanjut di situ. Nah, ya, terus ini sampai jam berapa? Jam 10. Kalau jam 12 pada kuat nggak? Tinggalnya sendiri kayaknya. Enggak, kalau pada siap jam 10, saya pulang dulu kan, nggak kuat saya. Lanjut aja. Nah, ini pertanyaannya mengapa? Ini kan wala takilun, gunakanlah akal untuk apa? Untuk menguatkan iman. Nah, lanjut. Ayat berikut mengatakan yang tadi ya, mereka itu seperti binatang. Masuk nggak sih pengertian ayat yang tadi seperti binatang? Walaupun di dalam ayat itu sudah disebutkan gitu loh, seperti binatang, ternak. Nah, kita mengkaji lagi lebih dalam. Apa dengan perbedaan manusia dengan binatang? Ya kan? Nah, ini ada akal, ada proses berpikir gitu loh. Nah, apa hubungannya? Tidak mau memahami, tidak mau melihat, tidak mau mendengar sama dengan binatang. Apakah binatang seperti itu? Ya. Kadang-kadang binatang ada juga yang mendengar dan melihat. Kita bilang assalamualaikum, dia menjawab waalaikumsalam. Itu gimana itu? Gitu loh. Arti kan merespon. Ya. Nah, ini next berikutnya. Nah, manusia ini ada dua pemahamannya, dibagi dua. Manusia sejati dipimpin dengan akal. Manusia jadi-jadian dipimpin oleh nafsu. Jadi kita sudah masuk nih proses lebih dalam. Ya, ketika kita mengambil keputusan sesuatu, ya entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam bisnis, entah itu dalam aktivitas sehari-hari, tanpa proses berpikir, nah akal itu didasari dengan nafsu, sama dengan binatang. Ya, prosesnya tahu nih jadinya ya. Gitu lah. Kita benci kepada orang, atau kita nggak suka kepada orang, karena apa? Gitu loh. Karena perbuatannya atau karena orangnya? Ya kan? Ini juga kan Rasulullah mengajarkan gitu. Karena orangnya, ya susah. Ketika dia masuk Islam, ya saya nggak suka karena saya benci orangnya, bukan karena akidahnya. Nah, itu juga karena nafsu. Nah, Rasulullah pernah bertemu kepada yang membunuh Hamzah, Sayyidina Hamzah, sahabat Rasulullah tuh, paman masuk Islam. Lalu apakah Rasulullah itu akan
membalas kan enggak. Tapi Rasulullah dengan sikapnya ya enggan aja gitu loh, enggan ingin ketemu, khawatir mengingat-ingat apa namanya paman Rasulullah itu. Jadi ini sudah lebih dalam, maka hati-hati yang sudah berkeluarga, gitu loh. Ini sudah berkeluarga semua? Belum. Atau melakukan aktivitas lain, gitu loh. Mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya didasari hawa nafsu. Maka hati-hati. Termasuk dengan kontak. Ya, dengan kontak, dengan berhubungan dengan tokoh masyarakat, dengan bicara dengan orang yang lebih tua, ya kayak model Pak Ade misalnya. Ini dengan akal atau dengan nafsu gitu loh. Kalau dengan nafsu apa ya? Nggak ada akhlaknya lagi gitu loh. Nggak ada akhlaknya lagi. Nah, bagaimana mengetahuinya? Lanjut terus. Nah, bagaimana mengetahuinya? Marilah kita memulai uji coba tadi yang sudah saya sampaikan. Uji cobanya manusia. Jadi manusia terus manusia apakah ini ya dia seorang desa, orang yang akan dibawa ke Jakarta, apakah yang akan mereka perbuat. Ini saya dapat kisah nyata waktu saya 97 itu saya tinggal di Bogor, pedalaman Bogor. Jadi kalau hujan mati lampu gitu loh, mati lampu segala macam. Wah, di ujung gunung lah, 97 sebelum Krismon. Nah, ada orang, ini faktanya gini, ada orang kampung itu mau main-main ke kota ceritanya, main-main ke kota, naik angkot. Sebelum dia naik angkot, maka dia tanya dulu ke tetangganya, bagaimana naik angkotnya, dari mana ke mana, prosesnya apa, bayarnya berapa. Cuman ada maklumannya, ada informasi yang tidak tersampaikan karena nggak semuanya, ya kan? Cara nyetop angkot kan biasanya gini-gini kan ya, nah, gini-gini. Nah, angkot itu nggak bilang nggak berhenti, tapi cuma begini doang waktu itu. Oh, ternyata nggak boleh berlima, harus sendiri. Oh gitu ya, ya kan? Ya pas dia pulang itu bener, ya, pulang. Seharian dia begini-begini, nggak ada yang berhenti begini semua. Dia pulang, tanya sama tetangganya, kok nggak jadi berangkat, nggak ada yang berhenti, gitu loh. Mungkin apa namanya, saya begini-beginiin, dipikir saya berlima, gitu. Cuma semuanya begini, oh satu. Datang lagi, ya hari berikutnya, gini dia sekarang sendiri. Enggak, sekarang begini. Angkot tuh hampir semua angkot begitu, begini. Lalu di Bogor. Nah, maksudnya nggak ada yang berhenti gitu loh, begini semua. Dia balik lagi. Kenapa nggak jadi? Dia bilang, ya nggak, saya bilang begini-begini, begini semua angkot. Ya berarti berdua ini, ada temennya sama, gitu loh. Jadi ada capek, udah 3 kali bolak-balik ditanya, Pak, maksudnya apa? Yang gini itu full dari terminal ke terminal, nggak ngambil angkot di pinggiran. Nah, terus yang begini-begini, nah itu nge-transit, gitu loh. Angkot itu transit di terminal 2 Bayangan lah dari Bogor tuh. Oh gitu, ya udahlah. Nah, dia datang lagi, datang sendiri, datang berhentiin, nggak ada yang berhenti, cuk, begini sekarang. Wah, pakai sendal nggak boleh. Mungkin pakai sendal, dia pulang tuh nggak pakai sendal, nggak boleh, pakai sepatu. Katanya di gini apa, isi bensin, ya kan, isi bensin. Kode semua. Ini fakta, saya dapat cerita dari orang kampung itu. Nah, jadi semua itu perlu maklumah, informasi yang lengkap. Jadi proses berpikir. Nah, sama dengan orang orang desa mau ke Jakarta, apa yang akan diperbuat, apa yang akan dibayangkan.
ya kan? Nah, melihat mobil yang mewah kah, ya kan? Nafsunya muncul, dia tertarik, dia gunakan akalnya untuk berpikir bagaimana caranya untuk memperolehnya. Itu lumrah gitu loh. Kita melihat ini juga saya bukan nongkrong ya, suka guyon kepada kalau lagi capek berhenti lah di masjid, kan suka banyak orang-orang yang. Nah, tukang sayur, orang berhenti jamaah. Pak, masih banyak Pak sayur. Saya nanya tuh tukang sayur. Iya, aduh, ini mana kayak udah siang gini nggak banyak yang laku gitu. Sayur-sayurnya pada layu. Kayaknya enak ya kalau jadi tukang makanan gitu loh. Itu nikmatnya beralih. Kayaknya dia melihat sesuatu yang tukang makanan itu yang siap saji itu kayaknya enak. Kenapa? Laris. Semua orang pasti makan. Gitu loh, nggak ada yang makan. Kalau dia kan nggak makan di proses dulu. Nah, itu udah mulai transfer tuh. Gitu loh, mengeluh. Ya kan? Nggak ada proses, nggak ada maklumah bahwasannya, di tukang makanan juga bisa basi. Dia kan nggak ada maklumannya. Dia hanya berpikir nikmat yang ada di depan, bagaimana caranya memperolehnya. Nah, sama ini kan jadi bisa timbul seperti itu kan. Kita melihat mobil mewah asa enak gitu loh. Gitu. Punya duit banyak asa nikmat. Nah, ya seperti itulah ya nanti. Nah, melihat berbagai perhiasan yang indah ya nafsunya muncul. Pengen pengen ngebeliin ibu kan, ya kan? Adik misalnya. Murah ya, apalagi lagi big sales apa namanya 12 nah itu muncul nafsu-nafsu itu muncul. Melihat berbagai rumah mewah sama kayaknya enak, kita ke rumahnya adem gitu kan. Apa dia tertarik kan, akhirnya berpikir bagaimana cara untuk memperolehkannya. Nah ini bermacam-macam apa namanya proses ya, bermacam-macam proses informasi yang datang ke akal kita. Akal kita mengolah, nah memasukkan bagaimana proses itu kita raih atau kita nikmati. Terus, wah ini belum saya edit nih. Lanjut. Nimbul tadi kan mulai nih. Galis. Nimbul. Lanjut. Manusia apakah dia? Nah, dia bukan manusia, dia manusia jadi-jadian. Dia sama dengan binatang. Bedanya hanya satu. Apa itu? Nah, apa bedanya? Lanjut. Apa bedanya? Nah, manusia semua yang dilakukan memenuhi nafsunya, ya kan? Semua yang dilakukan untuk memenuhi nafsunya, apalagi bedanya? Jadi apa sesuatu yang ingin kita raih semuanya berdasarkan atau bersandar kepada nafsu. Kenapa? Karena akal itu gugur ketika nafsu lebih tinggi daripada akal. Maka akal itu harus lebih tinggi dari nafsu dan bisa kita kendalikan nafsu itu. Kalau tidak bisa kendalikan sama juga dengan kucing melihat cewek cantik misalnya buru-buru dikejar kan ya. Nah, itu. Nah, manusia lebih rendah daripada binatang. Kayak tadi saya. Jika manusia memenuhi dorongan nafsunya kemudian didukung oleh akalnya. Bagaimana akibatnya? Nah, ini maka neraka itu daripada jin dan manusia. Nah, jin dan manusia. Loh kok bisa manusia? Manusia lebih jahat daripada jin atau binatang. Saya sempat diskusi juga. Apakah jin itu dikasih akal? Gitu. Kalau ada cerita ya, ini kontroversi. Kalau jin dikasih akal, pasti dia membuat apa namanya? Bukan makar ya. Makar. Dia akan membuat perkumpulan ya, asosiasi ya. Nah itu kayak gitu. Allah alam ya.
Nah, jika sapi perlu makanan, sapi akan makan rumput. Nah, secukupnya, ya kan? Binatang yang dikasih makan, dia akan makan secukupnya. Tidak akan lebih daripada porsinya. Nah, bagaimana dengan manusia? Seluruh hutan, hutan-hutan akan dimakan, ya. Seluruh gunung akan ditelan. Ya kan? Itulah manusia jadi-jadian. Gitu loh. Nggak ada rasa nikmat dan syukurnya. Mumpung. Haji mumpung nih. Haji mumpung menang judi. Kan misalnya. Haji mumpung di atas gitu. Korupsi, macam-macam kan, itu nafsu. Jadi ketika manusia dikendalikan oleh nafsu, didukung dengan akal, ya mulai dah tuh liciknya dia memakai. Ya ini gimana biar nggak ketahuan ya gitu. Gimana bermaksiat biar tidak ketahuan sabab lain ya. Nah, ini mulailah kan timbul rasa liciknya bersiasat dengan maksiatan. Nah, uji coba pertama ya gagal ya. Mari kita uji coba yang kedua. Nah, manusia apakah ini sama aja sih sebenarnya. Aduh, mana sih? Pada prinsipnya hampir sama. Ya, melihat mobil mewah, nafsunya juga muncul kan. Nah, lanjut, melihat berbagai perhiasan sama, melihat rumah sama, melihat makanan nikmat lezat juga kepengen, ya kan? Nah, melihat wanita cantik sama, lanjut, nah sampai wanita. Tapi wanitanya sekarang udah pakai kerudung. Ya, Uh, sudah diedit. ada yang kenal? Wah. mantan artis cilik. Oh, mantan artis cilik. Nah, lanjut. Nah, mengapa dia terus terdiam? Mengapa dia terus duduk? Ya, mengapa tidak ada berbuat apa-apa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang pernah kita lewati lah, kira-kira begitu. Nah, padahal keinginan itu banyak. Manusia apakah dia? Nah, ini kita juga sama gitu loh. Proses hijrahnya kita kan termasuk prosesnya hijrah, perjalanan hijrah itu masing-masing kadarnya. Saya mungkin kadarnya nggak terlalu berat ketimbang Patio misalnya, ya kan? Ketimbang ke Kang Irsad, ya. Nah ini beda-beda. Ada yang jalannya mulus, ya seperti jalan. Ada juga jalannya yang baru mau aspal, ada apa lagi jalannya yang batu-batuan prosesnya. Nah proses itu disyukuri, gitu loh. Kenapa disyukuri? Karena kadar iman dan kadar pahala itu berbeda, gitu loh. Yang mulus ya juga berbeda pada yang berat, ya kan? Tantangannya beda, pahalanya beda, nikmatnya juga beda. Hasilnya apalagi? Manusia ini manusia ini tidak akan pernah berbuat apa-apa sebelum dia berpikir. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dia berpikir ya? Pikirkan gitu. Jadi tadi sudah dapat maklumannya, berbagai macam foto. Nah, ada langsung sikapnya berpikir, ya kan? Langsung nih dia mengambil aksi gitu. Ada juga yang dia proses hati-hati kan. Nah, tahap kedua nih, apakah dia makan secukupnya seperti sapi, cukupnya aja udah nikmat gitu. Atau memang wah ini mumpung dikasih kesempatan nih, ya kan? Garap hutan misalnya 340.000 ya hektar itu. Datanya tidak valid, manis. Pernah nonton gak ini? Nonton gak? Aduh. Nah, itu loh, saya suka ketawa gitu loh. Hal-hal yang dipertontonkan dalam debat. Gitu. Walaupun hasilnya sama lah kira-kira begitu. Siapa di balik oligarki itu. Cuman asa kayak panggung aja gitu, panggung apa namanya? Sandiwara gitu loh.
toprak humor lah. Iya kan? Ada yang berusaha untuk ditutup-tutupi kebiasaan emosionalnya, ketika dipancing keluar. Nah, ketika dipancing keluar, akal sehatnya mulai hilang. Yang ada adalah mengcounter. Padahal banyak program-program yang dia canangkan. Nah, itu yang saya dapat dari tim suksesnya. Gitu loh. Karena terpancing emosionalnya. Tuh. Nah, teman-teman juga bisa mengamati hal-hal ketika yang saya ada beberapa tokoh yang saya belajar ya. Salah satunya Ustaz Ismail Yusanto. Retorikanya bagus. Kenapa? Diserang, ditekan bagaimanapun caranya, dia tetap stabil emosionalnya. Gitu loh. Sempet waktu sama Ahmadiyah dibantah sama masyarakat, sama mahasiswa bahwasannya Pak Ismail Yusanto itu apa ya? Dia bilang itu kurang baca buku, kurang referensi, gitu loh. Wah, dijatuhin nih. Mas Is tetap Ustaz Ismail Yusanto tuh tetap stabil, malah dia balik lagi. Yang Anda baca itu baru ayat 2. Saya itu udah ayat 5. Silakan baca di halaman ini. Nah, itu standarnya begitu. Maka teman-teman juga mulai proses ini nafsu atau akal, gitu loh. Tidak hanya dalam mengambil keputusan, tapi mengambil dalam retorika juga perlu menyampaikan. Nah, apa tujuan saya dibawa ke Jogja yang tadi ya? Mereka kan sudah mulai nanya, apa sih mau kemana sih, saya ngapain sih gitu kan? Diajak jalan ke kota yang tadi orang Bogor ya, pedalaman. Tujuannya apa? Ya, apa tujuannya cuman main aja, melihat gemerlapnya dunia ya, kota, atau memang ingin melihat aktivitas masyarakatnya apa yang, ya kan? Apakah hanya untuk mencari mobil, rumah, apalagi perhiasan gitu loh? Apakah ingin melihat kepada wanita yang membuka aurat misalnya? Apa yang dicari? Itu kan perlu ditanya. Teman-teman juga duduk di sini, apa yang dicari? Ya, apakah sekedar hanya untuk menghilangkan dahaga dengan rasa kopi dan teh misalnya? Gitu. Tapi kalau niatnya tujuan untuk cari ilmu, kopi sama teh pasti dapat. Ya, benar nggak? Kecuali kalau udah habis. Tapi udah pasti pahala itu dapat gitu loh. Ketika ketika teman-teman nyari di dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau sudah nyari akhirat, insya Allah dunia ngikut. Itu yang saya dapat dari guru saya. Jadi jangan takut. Jangan takut. Malah kita itu sebenarnya sesungguhnya lebih kaya daripada orang yang terkaya di dunia. Siapa yang paling terkaya di dunia? Elon Musk punya berapa miliar? Berapa triliun? Gitu loh. Kita ini nikmatnya orang-orang muslim yang teguh ketaatan dan beriman. Melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu nah, dunia dan isinya. Ada nggak orang yang lebih kaya? Pertanyaannya, kita mengimani atau sekedar mengimani itu gitu loh. Nggak melakukan. Iya kan? Karena harta itu cuman lewat aja, tapi kepuasan yang rasa itu kenikmatan kepuasan. Ada orang yang orang kaya dari mana tuh lupa saya. Bosnya Hyundai meninggal bunuh diri. Terjun dari apartemen tinggi. Apa yang dicari? Harta sudah ada bos Hyundai itu. Nah, tenang. Mungkin orang yang sholat subuh, sholat sunat sebelum subuh itu ketenangannya luar biasa gitu loh. Lebih tenang, lebih adem gitu. Ya, selain apa ya, dimudahkan segala urusannya. Gitu. Jadi yang ada PR rasa
bermasalah dalam hidupnya, cobalah lakukan itu. Gitu loh. Lakukan itu. Bertanya-tanya, ini bener gak ya? Bener gak ya? Jangan tanya bener atau enggaknya, kerjain dulu. 40 hari aja dikerjain. Hanya nikmat, hidup itu rasanya adem, tentrem gitu loh. Ya walaupun misalnya banyak persoalan yang berat, tapi Allah mudahkan. Nah itu yang rahasia-rahasia ya, di balik orang-orang yang beriman. Ya, beriman dan mentaati. Ya, karena iman aja nggak cukup. Gitu loh. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman banyak orang yang mabuk juga beriman gitu loh. Dia bilang tapi nggak mentaati. Jadi iman itu sekedar hanya ucapan. Nah, lanjut. Inilah hakikat manusia yang sebenarnya. Inilah manusia yang sehat. Nah, manusia yang mengawali hidupnya dengan berpikir dari mana saya hidup, untuk apa saya hidup, nah akan kemana setelah hidup. Ini yang standar pertanyaan yang suka timbul. Ya, untuk apa saya tujuan datang ke sini, ya kan? Untuk apa saya bersilaturahmi, mau kemana, untuk apa? Ya kan? Saya mau bersilaturahmi awalnya, mau minjam duit. Nah, awalnya silaturahmi dulu, jangan minjem duit dulu, gitu loh. Mudah-mudahan dengan silaturahmi dapat duit. karena 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 ketika niatnya sudah minjem duit, biasanya itu sudah berubah gitu loh. Ada kepentingan di balik itu. Ada ketika sudah ingin berbuat apa ya, nggak lurus, biasanya itu apa? Hati itu berat gitu loh. Hati itu berat. Gitu. Kemarin berapa hari yang lalu ya, saya ke bengkelnya Mas Mayudi. Itu awalnya saya berpikir bukan untuk silaturahmi, pengen benerin motor. Jadi coba saya kalau jadi banyak itu kemarin, benerin peleknya, ganti ban. Ini itu mungkin salah niat, saya harusnya niat silaturahmi ya. Iya. Lupa saya sebenarnya, bukan yang macam ini, udah lupa kan. Wah, ini harus diluruskan lagi nih saya niat. Jadi ada hal-hal yang kecil yang suka terlewat gitu loh. Dan hal kecil terlewat dan jadi sering, jadi menghambat gitu loh. Menghambat niat, menghambat keikhlasan, menghambat ya macam-macam gitu loh. Nah, ini yang maka poin di sini maksud saya untuk merefresh ya. Ya, jaga sholatnya, ya kan? Sholat fardunya, sholat sunatnya, kalau bisa puasanya itu dijaga. Ya, ya setidak-tidaknya sholat fardu lah, jangan sampai ada yang ketinggalan. Itu dasarnya. Kenapa? Karena pintu masuk surga yang bukan pintu masuk surga, pintu yang paling bertanya adalah sholat. Gitu loh. Nah, jadi Ustadz Adi Hidayat bukan kata saya. Itu saya menguatkan aja. Kata Ustadz Adi Hidayat, perbaiki sholatmu. Insya Allah Allah akan perbaiki rezekimu. Nah kira-kira begitu. Ya, itu kata Ustadz Adi Hidayat. Dan kita harus yakini bahwasannya begitu gitu loh. Ini saya kok di sini saya kok mampet gitu loh. Mungkin sholat saya nih yang perlu ditingkatkan. Tepat waktunya, khusyuknya, sunahnya, ya kan? Apalagi misalnya, ya sedekahnya. Nah, di saat nah, di saat yang membutuhkan jawaban itu, dia tidak akan menjalani hidupnya kecuali sudah terjawab pertanyaan itu. Ya kan? Jika sudah semua terjawab, hati tenang, lega, hati tenang, pikiran senang, ya kan? Hidupnya tentram. Nah, jika
jika dia memperoleh jawaban, dia akan bangkit, dia akan selalu semangat, dia akan melihat dunia menjadi terang dan benderang. Ya, nah ini orang-orang yang bersyukur dan menikmati apa yang dijalani atas hidupnya gitu, nggak berkeluh kesah. Nah, jawaban itu ya sekaligus akan menjadi mengikat ya seluruh pikirannya, seluruh perasaannya, seluruh perbuatannya. Ini kan jawaban itulah yang akan menjadikan akidah bagi manusia. Nah, akidah yang akan menjadi landasan kebangkitan bagi kehidupan. Kehidupan manusianya dan kehidupannya. Jika akidahnya salah, seluruh pemikirannya akan salah, seluruh perbuatannya akan salah, seluruh perasaan ya akan salah akibat dari jawaban pertanyaan yang berdasarkan yang salah. Oleh karenanya kita tidak bisa main-main dalam menjawab masalah akidah. Ya, terakhir nih. Satu contoh. Saya mengutip dari materi beliau. Kira-kira begitu. Jadi saya mengutip ini dari beliau yang sudah menjalani. Saya juga pernah diingatkan ya waktu beberapa tahun yang lalu lah. Beberapa tahun yang lalu. Beliau pernah mengingatkan saya tidak di forum seperti ini, cuman ada beberapa orang. Nah, beliau bercerita waktu awal mula-mulanya beliau itu punya kendaraan hanya Vespa. Nah, Vespanya bukan Vespa sekarang, ya yang bagus, Vespa napasnya Senin Kemis lah. Ya, suatu mogok, udah mogok, nggak hanya mogok, tapi hujan juga, udah mogok hujan, dan harus bersilaturahmi dakwah, ya ngontak gitu loh, ada undangan, yang dimana itu Allah perintahkan meningkatkan memperbanyak silaturahmi. Lalu beliau berdoa, dalam doanya, ya Allah, jika engkau sudah perintahkan dakwah, sudah perintahkan saya ini sebagai pendakwah, sebagai menjalin menyebarkan dakwah, maka permudahlah urusan semua yang akan jadi pendukung dakwah. Ya kan? Saya butuh mobil. Nah, berapa bulan kemudian dapat mobil. Jadi mungkin dalam aktivitas kita ini kurang spesifik, kurang khusyuk, kurang apalagi istiqomah. Ya, sholatnya sudah rajin belum? Doanya sudah khusyuk belum? Sudah spesifik belum? Ya Allah, mudahkan rezeki. Apa rezekinya apa? Kesehatan, ya Allah udah kasih kesehatan, itu kan bagian dari rezeki. Padahal hati kita pengennya apa? Pengennya misalnya motor. Untuk apa motor itu gitu loh? Untuk jalan-jalan, ya Allah. Nah, itu jadi spesifik tujuannya apa? Ya Allah, berikan aku motor untuk menambah apa ya? Menambah semangat dakwah misalnya, memudahkan dakwah itu misalnya ya. Dan mencari ridho. Dengan motor ini Allah ridhoi, semoga engkau ridhoi, aku dapat motor dengan cara yang engkau ridhoi dan mempermudah dakwah saya. Gitu. Mandanda kayaknya kusuk nanti nih. Ya Allah, ganti motor. Buat nyebar kapal. Yang tadinya sejam jadi 15 menit. Tapi 15 menit sebar-sebar doang. Nah, ya kira-kira gitu, Mangga. Kalau mau ada pertanyaan ya, perihal materi atau di luar materi. Kalau bisa saya jawab langsung, saya jawab langsung. Kalau enggak, saya buat PR. Atau ada Ustadz Henry yang bisa membantu untuk menjawab, melengkapi. Enggak, selanjutnya.
Saya Baik, izin minum gantian. baik kita lanjut ke acara selanjutnya ya, sesi tanya jawab, sesi diskusi, sesi inti ngobrol perkara Islam ya. Barangkali para Air panas. jamaah ngopi malam Cobain ini cobain. ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, maupun itu apa namanya berkaitan dengan materi ataupun di luar materi. Mangga kepada para jamaah mungkin ya yang ada ingin apa namanya Ya, terima kasih. Nggak apa-apa. unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan yang itu tidak terjawab oleh musyrifnya atau yang tidak terjawab oleh dirinya sendiri misalkan ya bisa ditanyakan di sini bahasa Jerman nama mumpang-mumpeng Mumpang-mumpang. mumpang-mumpeng apa namanya banyak ustadz-ustadz juga yang insya Allah bersedia untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan itu. Mangga Pak Tio barangkali oh enggak Abah Darda oh oh Saya oh ya mangga Pak Ustadz yang bertanya Tapadol Enggak. Nggak apa-apa. Penyebab sama yang menjadikan ketika Allah yang di ya manusia itu bisa menjadi bejat bahkan lebih bejat dari hewan. Maka untuk perumpamaan manusia itu bisa lebih sebab tertentu yang memang bisa menyebabkan manusia itu misalkan kalau misalkan kita bicara tentang sistem yang dijalankan oleh sebuah negara gitu kan. Apakah sistem itu bisa aturan negara itu apakah bisa membuat manusia itu apakah memang kurangnya secara individu sistem yang memang tidak memahami terkait sistemnya sendiri. Apakah memang faktor sistem juga ada atau tidak? Ya, jawaban saya singkat, padat. Mungkin mudah-mudahan tepat. Kata pesan Bang Nabi, ada kesempatan, apa namanya? Ada niat, ada kesempatan ya. Maksudnya ada niat, ada kesempatan. Tapi nggak ada kesempatan, nggak ada niat juga susah. Nah, negara ini diberikan kesempatan. Anda mau korupsi, mau enggak, mau buat jahat, mau enggak, dikasih kesempatan, silakan aja. Kenapa? Karena nggak dasarnya, nggak ada dasarnya tidak bukan syariat Islam, yang dimana di situ ditekan untuk apa namanya semua kejahatan atau kemaksiatan ditekan, gitu loh. Bukan malah dipertontonkan. Bukan dipertontonkan itu artinya dipertontonkan itu bukan berarti eksekusinya ya, tapi dipertontonkan itu ketika ada maling ayam masuk ke penjara, keluar jadi maling motor, gitu loh. Maling motor masuk penjara, keluar lagi, masuk lagi maling mobil. Nah, itu kan hal yang dipertontonkan gitu loh. Hal-hal seperti itu dipertontonkan. Bukan dipertontonkan berkaitan dengan eksekusinya, apa namanya, hukumat, bukan hukumannya. Nah, ini yang menjadikan saya nggak ada sampai siapa tuh anggota dewan tuh. Malaikat pun yang masuk ke dalam anggota dewan, kan? Jadi setan, jadi iblis. Mahfud ya. Jadi saya ulangi ya, biar tidak tertawa. Nah, kira-kira begitu, Kang Mufti. Jadi jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, ketika duduk di orang-orang yang apa namanya orang-orang yang jahat dan sistem pergaulannya jahat ya susah gitu loh. Saya ini contoh aja nih.
waktu SMA saya bergaul kemana aja. Nah, salah satunya saya bergaul kepada orang apa ya? Orang saya waktu itu kelas 3 ya, 3 SMA atau kelas 2 SMA lupa saya. Saya bergaul kepada orang-orang yang suka nongkrong, bolos dan segala macam. Saya main itu, pulang sekolah SMA itu zuhur, nggak pulang langsung nongkrong lah, main yuk, main aja. Saya tahu memang dia tuh orang-orang nakal. Nah, eh eh, apa namanya? Dia belikan, bukan dibelikan, dia beli urunan, saya nggak urunan. Nah, karena tahu saya nggak punya uang. Dia beli Coca-Cola. Coca-Cola itu dimasukin ekstasi, gitu loh. Ekstasi apa? Oh, dulu bukan ekstasi macam-macam sekarang. Oh, naiklah misalnya 4 itu yang seliter setengah, itu loh. 4 pil, 4 pil. Jadi ada yang langsung minum, langsung tepar teman saya itu. Saya tanya, ini kenapa kok tidur aja? Udah jangan dibangunin, biarin. Nah, saya mau minum niatnya. Mau minum itu botol, minum itu Coca-Cola. Cuma dilarang sama teman saya. Jangan. Loh, saya jadi makan penasaran kenapa saya nggak boleh minum gitu loh. Lalu ditarik sama teman saya, itu sudah ada diisi kata dia. Kalau lu minum, lu akan begini kata dia. Maka gue tahu lu kan anak masjid lah kira-kira begitu. Nah, kenapa saya dilabeli anak masjid? Nah, saya bergaul kemana aja. Cuman ada batasan, ada standar yang selalu harus saya kerjain gitu loh. Apa? Setiap istirahat pertama itu saya pasti ke masjid untuk sholat duha. Itu loh, pasti itu. Itu rutinitasnya. Nah, istirahat pertama, kenapa ke masjid? Satu memang nggak punya duit, ngapain jajan gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang nasibnya hampir sama lah gitu loh. Lari kita bukan jadi merendah gitu, melas nongkrong ke sana nongkrong ke sini karena nggak punya duit, saya lari ke masjid. Ya udah ikhtiar aja, emang Allah perintahkan sunahkan sholat apa duha ya sholat duha. Nah saat itu ya begitu. Nah itu terbangun itu menjadikan brainstorming buat teman-teman bahwasannya itu saya orang-orang garis lurus. Nah, orang yang ketika membuat kejahatan itu mungkin karena amal itu. Karena amal itu karena mungkin amal itu yang saya rutinitas, jadi Allah melindungi saya. Mungkin begitu. Nah, maka tadi lagi saya bilang, kita bergaul kemana aja. Dan ketika negara itu sudah ditetapkan, jika saya juga nggak menstandarkan apa namanya keislaman saya, keimanan saya, mungkin masuk, mungkin minum, gitu loh. Kenapa? Karena pergaulan itu pergaulan yang campur aduk ya. Jadi harus ada apa ya labeling kita, gitu loh. Kedua sikap kita, nah sikap dan perilaku kita itu akan sendirinya akan dibatasi. Beda hal dengan yang demokrasi tadi ya. Artinya orang itu memang sudah niat gitu loh. Saya beriman, karena saya memang nyoba ya saya minum gitu loh. Karena memang pengen masuk ke pergaulan mereka. Tapi kan saya juga membatasi. Nah, buat apa? Nah, kalau orang-orang soleh misalnya tadi yang kamu sampaikan dan dia tidak apa namanya tercemplung ya atau tersesat dalam dasar yang bukan asas Islam, ya pasti dia harusnya naik diri gitu loh. Bukan malah saya pengen nyoba gitu keimanan saya ya nggak bisa. Kenapa? Karena permainannya seperti itu gitu loh, cara mainnya. Saya pengen main judi yang syariah ya nggak bisa. Judi itu gitu, judi itu ya haram gitu loh. Saya mau minum alkohol yang
kadar alkoholnya 0,1 misalnya, ya nggak memabukkan nih, ya nggak bisa, karena alkohol di haramnya itu bukan karena persentasenya, kan alkoholnya, ya kan kandungan alkoholnya. Nah itu yang apa ya, yang menggelitik ya gitu loh. Maka teman-teman yang sekarang berseberangan dengan kita ingin merubah sistem dari dalam, ya susah. Kira-kira gitu. Jadi nggak cukup aja dengan iman gitu, nggak cukup aja dengan tapi sikap. Iman saya kuat, tapi sikap saya pragmatis misalnya. Kemana aja masuk, ya sama juga. Ya mungkin itu, atau dilengkapi sama Kang Hendrik. Saya minum dulu. Waalaikumsalam. Manusia itu kan dalam Quran itu kan mewakili karakteristik dari manusia. Kalau disebut dengan bashar itu kan manusia yang sebenarnya seperti biologi, fisik. Lalu ada anas itu ya manusia secara umum, ada di sebelumnya ada lagi karakter manusia yang disebut dengan al-insan. Itu artinya manusia yang kan intelektual. Jadi kalau kita lihat baca di Al-Quran itu sifat manusia itu ada tiga. Anas, ada al-insan. Ini psikologi manusia. Kalau kita lihat Allah menciptakan makhluknya itu berbeda-beda. Allah menciptakan manusia itu memberikan potensi dalamnya. Tadi potensinya ada potensi hewan, ada potensi hewan yang Allah masukkan dengan nafsu. Kenapa hewan seperti itu ya? Hanya punya nafsu. Tapi ada potensi akal saja, hingga punya nafsu. Ya kan? Manusia itu diantara keduanya. Maka manusia itu derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat, tapi bisa lebih rendah dari hewan. Kenapa? Potensi itu Allah masukkan semuanya ke dalam manusia ini. Ya. Nah tinggal ketika manusia ini diberikan potensi ini, siapa yang dominan dalam membimbingnya? Apakah nafsunya atau akalnya? Dari mana kita tahu nafsunya atau akalnya? Manusia itu punya muyul namanya, untuk kecenderungan itu lah. Opsi di sini, siapa yang nggak punya ketertarikan terhadap manusia? Ada kan menteri perdana menteri Prancis lo diangkat ini. Ada kecenderungan yang seksualnya memang sudah menyimpang. Itu bukan kalau yang baru-baru itu ya. Tapi kalau Islam mengatakan menyimpang. Ya. Jadi dalam tubuh manusia itu sudah ada namanya muyul kecenderungan. Siapa yang sekarang punya anak gak sayang sama anak? Ya kan? Siapa yang gak sayang dengan orang tuanya? Itu namanya muyul, kecenderungan. Nah, kecenderungan itu yang kita sebut dengan goriza. Makanya siapa yang tidak senang dengan pujian? Siapa yang tidak marah dengan cacian? Kecenderungannya. Nah, artinya kecenderungan ini kan harus ada yang memanage. Apa yang memanage-nya itu? Nah, akal. Kalaupun akal seperti apa yang memanage-nya? Kamu tentunya nggak akalnya. Itulah diturunkannya para rasul untuk membimbing manusia agar apa mendapatkan wahyu dari Tuhan yang membimbing manusia. Maka turunannya namanya syariat. Syariat ini diturunkan oleh Allah sebenarnya untuk membimbing manusia agar apa? Agar manusia tidak mempertuhankan hawa nafsunya. Karena kalau dibiarkan bebas mempertuhankan hawa nafsunya, apa yang terjadi? Manusia itu akan lebih biadab dibandingkan binatang, betul nggak? Hah? Coba, ada nggak binatang yang dia menzinai ibunya sendiri? Ada nggak binatang yang dia membunuh anaknya sendiri?
Ada nggak binatang yang sebelum dia lahir sudah dibunuh? Aborsi. Tapi manusia itu semuanya ada. Ada nggak binatang yang LGBT? Ada nggak? Sebinatang-binatangnya binatang masih suka dengan binatang yang lawan jenis, betul nggak? Ya, tapi coba semanusianya manusia, gitu kan? Ada nggak yang suka sesama jenis? Maka itu salah satu hikmah kenapa diturunkannya Rasul. Diturunkannya Rasul itu adalah untuk membimbing umat manusia ada akalnya dipimpin oleh wahyu. Kalau hanya sekedar dipimpin oleh akal, banyak orang pintar. Petunjuknya bukan syariat. Gitu. Nah, sehingga manusia itu diberikan dua kecenderungan, tapi Allah juga berikan pilihan di dalamnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan dua jalan, fujur atau takwa. Pilihannya ada di manusia. Kenapa? Perangkatnya Allah berikan. Dari mana manusia bisa memilih fa'alhamaha fujuraha wa taqwa? Lihat kembali pertama kali ayat turun pada manusia apa? Bacalah kan? Ya kan? Artinya apa? Mengkaji ilmu. Itulah yang menyebabkan manusia itu tertunjuki atau tidak tertunjuk. Gitu. Sehingga kalau kita lihat, gitu kan ya, apa yang terjadi hari ini adalah ketika akibat manusia diberikan otoritas penuh untuk membuat sistem yang berdasarkan hawa nafsunya. Betul nggak? Ya kan? Hawa nafsunya berkuasa, maka dibuatlah aturan. Tiba-tiba ya jasa paman bisa meloloskan ponakan. Oh, gitu. Ya, itu di suatu negeri. Betul nggak? Walaupun dasar peraturan undang-undangnya dulu nggak ada. Gitu. Itu kan nafsu kekuasaan. Gitu. Katakan hukum itu adalah keadilan tertinggi. Tapi di atas nama hukum juga manusia bisa membuat kebijakannya sendiri. Ketika apa? Nafsunya dikedepankan. Gitu ya. Ya. Gitu. Jadi apa yang terjadi dari hari ini manusia ketika manusia tidak tertunjukinya oleh wahyu hingga menjadikan nafsunya sebagai petunjuknya. Gitu. Maka terciptalah apa yang terjadi dalam sekarang. Nah, terciptanya itu apa? Bisa menimpa dirinya sendiri, berarti secara individu, bisa menimpa secara masyarakat. Ya, secara masyarakat apa? Hubungan masyarakat dengan masyarakat gitu ya. Coba. Ketika masyarakat punya rasa suka, apa yang dilakukan oleh masyarakat? Coba. Ketika masyarakat nih ya, laki-laki dan perempuan punya rasa suka, apa yang dilakukan? Ada yang menikah, ada yang tadi diam memendam, ya kan ya, ada yang menunggu gitu kan, gitu. Nah, semuanya itu kan dibangun atas persepsi yang dia dapat dari mana, informasi dari awal. Ketika misalnya di keluarganya nggak mungkin yang namanya pernikahan itu tanpa pacaran, apa yang dilakukan? Nah, persepsi awal ini yang dibangun di masyarakat ya harus dilihat apa yang membangun persepsi awal di masyarakat sekarang ini. Aturan Islam atau bukan aturan Islam? Hah? Gitu. Sesuatu yang bukan dibangun dari sebuah aturan Islam maka akan menghasilkan hancuran. Gitu. Nah, baru nanti artinya sistem yang ada sekarang itu adalah efek dari ketika manusia mempertuhankan hawa nafsunya. Nah, ketika manusia sudah mempertuhankan hawa nafsunya, dibuat sistem, maka dia akan mengajak manusia sendiri, manusia yang lain untuk mengikuti hawa nafsu. Atas nama tadi kebebasan, ya kan ya? Terus atas nama apa lagi? Kesetaraan dan lain-lain. Dianggap aturan syariat atau aturan agama itu adalah konservatisme yang akan menutup kebebasan dari manusia. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah ini efek dari sistem? Sistem ini adalah hasil dari manusia mempertahankan nafsu. Ya kan? Coba. Dari mana sistem ini dihasilkan? Dari manusia bukan? Dari mana manusia menghasilkan ketika persepsinya dibangun bukan oleh persepsi akal? Iya, pakai hawa nafsu, gitu kan? Maka ketika hawa nafsu ini sudah disistemasi, maka dia akan mengajak manusia-manusia lain untuk masuk hawa nafsu itu. Ya. Betul nggak? Ya kan?
diawali dengan hawa nafsu, dibuat sistem hawa nafsunya, tambah banyak orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, berarti lawannya juga sama kayak gitu. Diawali dengan akal yang dituntun oleh wahyu, ya kan? Akal dituntun oleh wahyu, maka harus dibuat sistemasinya untuk akal dan wahyu ini membimbing manusia untuk masuk lagi ke akal dan wahyu. Maka kan nggak bisa kalau hanya sekarang individu-individu, kita butuh jemaah, butuh aktivitas bersama gitu, sehingga dihasilkan tadi manusia-manusia yang saling mengingatkan ketika manusia-manusia lainnya sedang mengalami kemunduran atau sedang mengalami nafsunya lebih besar dibandingkan akalnya. Kan kita ini manusia, ya kan? Itu kan manusia itu apa? Yang kus yazid, yang kus bimaksiat, yazid kita betul nggak? Gitu. Maka kalau tadi pertanyaan perbaiki sholatmu, iya betul. Tapi nggak hanya sholat, perbaiki seluruh amal ibadahmu yang berbuah dari sholat. Kayak gitu. Maka kalau kenapa hari ini, misal kalau ada pertanyaan kenapa kok kita merasa futur atau apapun, lihat dulu yang kesesuaian zikir. Gitu. Kita dikelilingi oleh kemaksiatan atau kita dikelilingi oleh kekuatan. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah ini akibat dari sistem, betul. Karena sistemnya dibuat oleh hawa nafsu. Gitu. Ketika yang kan paling bahaya itu ketika hawa nafsu itu sudah tersistem, betul nggak? Iya. Coba kalau hawa nafsunya pada individu masing-masing. Coba. Berarti hanya secara individu kan ya? Iya. Tapi kalau kemaksiatan itu, hawa nafsu itu sudah terbentuk dari sistem. Ya kan? Teman-teman jangan ke bawah tuh, ke Dago 34. Tahu kan Dago 34? Ya kan? Itu. Coba. Itu pusat apa? Minuman keras. Dalam aturan manusia boleh mengedarkan minum keras asal bayar aja. Dilihat dari efek ekonomi, kebayang nggak? Ya, hanya lihat ekonomi ini pertumbuhan, ada orang yang beli, ada pedagang yang beli ini, tapi kan nggak pernah dilihat itu bagaimana terhadap sosial kemasyarakatan, gitu kan ya, bagaimana terhadap kejahatan. Coba rata-rata kejahatan masih dimulai dengan keras, betul nggak? Apapun kejahatan ya, pembunuhan, mau perzinahan, ya kan ya, apa lagi, tawuran, gitu kan, perampokan, semuanya rata-rata diawali dengan itu. Ketika aturan manusia dipertontonkan, sama minuman keras itu asal kadarnya sekian katanya kan ya. Padahal dalam Islam kan jelas kan, hurimat alaikum, diharamkan atasmu kan, salah satunya apa? Khamr kan? Khamr. Nah, yang paling parah itu adalah ketika apa? Nafsu ini disistemasi. Terbentuklah sekarang apa? Kalau nafsu tersistemasi, masyarakat, sosial masyarakat yang dibimbing oleh nafsu. Nah, itu yang paling parah sebenarnya. Yang paling ditakutkan itu adalah ketika nafsu ini dibuat sistem dan sistem ini membimbing manusia untuk mengikuti. Ya, nah itu menurut saya itu kemaksiatan yang ada dalam zaharu fasadu fil barri wal bahri disebabkan oleh tangan manusia, kemaksiatan, kehancuran bumi dapat di darat dan di lautan. Coba yang nafsu rakus itu, ya, nafsu rakus itu bisa menyebabkan gempa bumi, banjir. Ya coba ditanya di Garut itu berapa gunung yang habis hanya untuk mengeruk tanahnya, betul nggak? Di Padalarang itu berapa banyak kapur yang habis satu gunung. Karena gunung itu fungsinya apa? Menyeimbangkan, ya kan, itu bumi itu berputar. Gunung itu kan ditancapkan untuk menyeimbangkan. Kedua manusia mengeruk. Ketika terjadi kebanjiran, manusia mengeruk sendiri. Padahal manusia sendirilah yang menyebabkan kebanjiran. Itulah ketika apa? Nafsu itu dibuat sistem. Dan akhirnya menunjukkan manusia-manusia lain untuk mengikuti nafsu. Ini yang paling kita takutkan. Nauzubillahimin dan Jelas? Oh, enggak. Ada pertanyaan kedua mungkin? Ya, barangkali ada yang ingin menambahkan jawaban atau menambahkan pertanyaan juga boleh.
Mangga. Udah pada ngantuk. Situasi kayaknya mendukung untuk merenung lebih jauh. Tapi memang tadi sudah sangat jelas ya oleh para ustadz kita ini menjelaskan dengan sangat detail dan alhamdulillah eh, mungkin kita semua yang istiqomah mengikuti kajian ngopi ini yang memilih apa namanya yang mendapatkan ilmu-ilmu tadi itu karena yang tidak ikut itu belum tentu paham seperti kita yang ikut pada malam ini ya. Dan ini yang mungkin apa namanya saya sebagai moderator itu yang menjadi patut harus disyukuri gitu bagi kita itu mendapatkan ilmu-ilmu tadi yang mungkin di tengah-tengah hujan ini mereka atau orang-orang yang tidak bisa hadir ke sini itu tidak mendapatkan ilmu yang tadi dijelaskan. Ini mungkin ya jadi perenungan bagi kita. Dan saya ingin menambahkan ya satu kutipan dari kitab Hikam Tasawuf yang karya Syekh Ibnu Athaillah. Di sana dikatakan sedikit ya ini nggak tahu salah nggak tahu benar juga. Aslu kullu maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin aridu anin nafsi. Bahwasanya pangkal dari segala macam kemaksiatan, segala macam kelalaian, segala macam syahwat itu pangkalnya itu arido anin nafsi, yakni ridho dari hawa nafsunya. Jadi ketika apa namanya seseorang itu sudah meridhoi hawa nafsunya di dalam dirinya, maka mau apa namanya sebanyak apapun ilmu yang ia miliki, sebercukupan apapun ia ilmu yang ia punya, ketika ridho terhadap hawa nafsunya maka ilmunya itu bisa jadi gugur gitu. Mungkin itu ya apa namanya yang saya tambahkan. Insya Allah tidak mengurangi materi atau apa namanya mengurangi jawaban-jawaban ustaz-ustaz. Itu saja mungkin di tutup aja. Acaranya kopinya dilanjutkan. Oh ya. Mungkin kita tutup terlebih dahulu majelis kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita sempurnakan penutupan kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.